Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti dari kelas K, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membahas materi tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Contoh dari kebijakan publik sendiri yakni adanya sebuah kebijakan mengemukakan pendapat di muka umum yang mana tertera di Undang-Undang 9 tahun 1998, dan adanya kebijakan masyarakat untuk berpartisipasi memberantas korupsi yang mana tertera di Peraturan Pemerintahan Nomor 68 tahun 1999. Adapun tujuan dari kebijakan publik yaitu adalah menjamin ketertiban dalam negara atau daerah sesuai dengan tingkat mana kebijakan tersebut dibuat. Pasalnya, ada beberapa hal yang membuat ketertiban tidak berjalan tanpa adanya kebijakan publik. Beberapa kebijakan dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama hak asasi manusia. Adapun ruang lingkup analisis kebijakan publik meliputi bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk kebijakan publik yakni berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses kebijakan publik menurut Jones dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, formasi dan desain kebijakan. Yang kedua, implementasi kebijakan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Dan menurut Gotter, ada proses kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, formulasi. Yang ketiga, legitimasi. Yang keempat, aplikasi. Dan yang kelima, evaluasi. Selanjutnya, menurut Starling ada 5 proses kebijakan publik. Yang pertama ada identification of need, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam membangun dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain analisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik serta ramalan. Yang kedua, formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Yang keempat, pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya. Dan yang terakhir, evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Mengenai relevansi antar hukum dan kebijakan publik memiliki keterkaitan antara keduanya, yaitu pada konsep dasar hukum ada 2. Yang pertama tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, aspek legalitas, menyangkut hukum dan sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum. Antara hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan karena ketika melihat antara proses pembentukan hukum dengan proses formulasi kebijakan publik, kedua-duanya sama-sama berangkat dari suatu realita yang ada di tengah masyarakat dan berakhir pada penetapan sebuah solusi atau realitas tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwasannya produk hukum yaitu undang-undang memberikan sebuah kekuatan dan kemampanan dari kandungannya, sedangkan kebijakan publik berorientasi kepada kepentingan publik.
Pentingnya mempelajari kebijakan publik adalah memberikan dasar yang kuat bagi individu yang ingin mengembangkan profesinya. Pada situasi ini, tentang kepentingan publik banyak disinggung keterkaitan dengan tujuan praktis analisis kebijakan. Latar belakang studi disiplin ilmu baru dalam bidang ilmu politik yang dapat ditinjau lebih lanjut berkaitan dengan ilmu politik. Mengapa dibutuhkan? Tingginya tuntutan publik, adanya masalah yang didasari baik yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, tugas administrasi publik tak lagi bersifat instrumentasi atau melakukan kebijakan, melainkan berperan merumuskan kebijakan. Kebijakan publik untuk negara berkembang sangat penting untuk rencana pembangunan yang merupakan pedoman bagi pemerintah secara bertahap dari tujuan yang akan dicapai melalui mobilitas sumber daya yang ada, baik sosial, dana politik, dan sumber daya lainnya untuk memecahkan masalah guna memenuhi kebutuhan masyarakat satu bangsa. Pembuat kebijakan berperan mengoreksi berbagai kesalahan dalam perumusan kebijakan yang selama ini terjadi. Kebijakan yang dikeluarkan harusnya melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat. Karena masyarakat mempunyai hak mengeluarkan suara, mengkritik lembaga kebijakan. Ini mengenai artikel ilmiah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi virus corona DCC atau COVID-19. Artikel ini berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi virus corona DCC COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 serta langkah-langkah yang diambil dalam pemerintah untuk menanggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Jadi, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani virus corona 19 ini dengan cara pembatasan sosial berskala besar, karena PSBB merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus DCC 2019 atau COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus DCC 2019. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus DCC 2019 atau COVID-19. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea keempat untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi penyebaran coronavirus DCC 2019 atau COVID-19. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 dan cara menanggulanginya. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 dan cara menanggulanginya di Indonesia. Akibat dari COVID-19 ini tidak hanya di bidang kesehatan namun juga berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Akibat dari COVID-19 tersebut diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah. Sebab dengan pelaksanaan physical distancing, kemudian social distancing, dan terakhir di beberapa daerah ditetapkan adanya PSBB, maka kegiatan perekonomian menjadi sangat berdampak. Penanggulangan dampak dari kebijakan ini harus dilakukan pemerintah sebagai perwujudan pemerintah dalam antisipasi sebagai salah satu model dari pemerintahan untuk menanggulangi akibat dari kebijakan penanggulangan COVID-19, maka pemerintah kemudian mengambil
beberapa kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, keringanan biaya listrik. Dengan hal ini, pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA selama 3 bulan ke depan, yakni untuk biaya April, Mei, dan Juni. Sementara penggunaan yang berlangganan daya sebesar 900 kWh, subsidi akan menerima diskon atau potongan harga sebesar 50% untuk jangka waktu yang sama. Artinya, hanya membayar separuh untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020. Lalu, keadanya keringanan kredit. Jadi, sejumlah kalangan seperti pengemudi ojek online, nelayan, dan sopir taksi dipastikan akan mendapat kelonggaran kredit kendaraan bermotor selama 1 tahun terhitung dimulai dari 1 April 2020. Pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun. Pemerintah juga akan memberikan keringanan bagi pengusaha sektor kecil dan menengah. Mereka juga diberi penundaan cicilan selama 1 tahun dan penurunan bunga. Selanjutnya yakni kebijakan menyediakan minyak goreng harga terjangkau. Wujud nyata pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Bersumber dari akun GoID, penulis Susi Wijono Moegiarso. Tertanggal 5 Januari 2022, jam 19.26. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat. Arahan Presiden tersebut dianjurkan untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tercatat pada Minggu ke-5 Desember tahun 2021. Harga minyak goreng kemasan mencapai rata-rata Rp 18.492 perak per liter atau mengalami kenaikan sebesar 8,31%. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia. Minyak goreng dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 12 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut dikeluarkan yaitu agar pemerintah dapat memprioritaskan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Selanjutnya, menciptakan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Yang ketiga, merespon cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng. Yang keempat, sebagai upaya nyata pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat. Jadi menurut pendapat saya, kebijakan tersebut berdampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan merasa terbantu. Kebijakan tersebut juga tidak mengganggu stabilitas dan ketentraman di masyarakat. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Permendek Nomor 6/2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Jadi, menurut pendapat saya berkaitan dengan undang-undang pemerintahan tersebut dengan mata kuliah kebijakan publik yaitu sangat berkaitan. Karena dalam pemberitaan tersebut dikatakan bahwasannya kebijakan menyediakan minyak goreng harga terjangkau tersebut merupakan wujud nyata pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Jadi sama halnya dengan mata kuliah kebijakan publik yang mengacu pada suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjamin masyarakat secara umum. Jadi sama halnya dengan mata kuliah kebijakan publik yang mengacu pada suatu kebijakan yang diambil dengan pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu jurnal tentang dampak hukum adat terhadap perkembangan pidana Indonesia. Analisis dampak hukum adat terhadap
adat terhadap perkembangan Analisis dampak hukum adat terhadap perkembangan KUHP Indonesia. Hukum adat dikenal sebagai suatu sistem peraturan yang secara harafiah telah hidup dan berkembang atau living law di tengah masyarakat berbagai wilayah Indonesia, namun kini dilupakan. Jika biasanya hukum pidana dianggap sebagai dewi keadilan atau dalam sejarah Yunani kuno dikenal dengan Dewi Themis, maka di Indonesia sudah sepatutnya anggapan ini diberikan kepada hukum adat sebagai hukum tidak tertulis untuk menjadi dewi keadilan Indonesia. Sebagai bukti bahwa hukum adat merupakan bagian dari pusat segala peraturan yang diciptakan dewasa ini dapat dilihat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasannya bangsa Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat dan istiadatnya. Hak-haknya yang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Marco Manarip 2012. Dari penjelasan dalam acuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwasannya hukum adat berdampak pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, kaitan dan pengaruh. Jadi kaitan dampak hukum adat terhadap perkembangan KUHP Indonesia ini berpengaruh positif. Hal ini tertuang dalam peraturan dewasa ini dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat istiadatnya. Telah jelas bahwasannya hukum adat berdampak positif pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat harus mempunyai hak yang sama dalam sistem ketertiban hukum nasional, termasuk kebebasan mereka untuk menjalankan dan melestarikan aturan-aturan hukum adat yang melibatkan hak untuk memilih tentang bagaimana menyelesaikan masalah mereka melalui lembaga adat.